Petugas kepolisian berusaha mengevakuasi pelaku pencurian sepeda motor dari amukan warga di Jalan Hidup Baru Pademangan, Jakarta Utara. Warga telah mengepung pelaku yang bersembunyi di kontrakannya usai mencuri sepeda motor milik warga. Menurut tetangga pelaku, warga mendapat laporan dugaan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh pelaku. Saat berusaha dikonfirmasi, kediaman pelaku telah dikepung massa yang mengejar pelaku saat terpergok hingga ke kontrakannya. Masih di lingkungan RW sini. Masih di wilayah sini. Terus dia lari ke Kontrakan dia ini terang. Oh, ini rumahnya dia, Bang. Kontrakannya. Dia sendiri, Bang, kontrak. Sama keluarganya. Jadi dia maling motor, habis itu kabur ke rumahnya. Nah, itu dia berarti dari sana itu dia dikejar atau gimana, Bang? Dikejar. Pelaku yang belum lama tinggal di kontrakan bersama keluarganya itu diketahui baru keluar dari penjara terkait kasus narkoba. Kini pelaku telah diamankan ke Polsek Pademangan guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta Utara, Aprianto untuk CSI RTV. Motor kehabisan bensin, seorang pencuri hampir tewas dihakimi setelah ditangkap warga di Pasuruan, Jawa Timur. Sementara itu, komplotan rampok bersenjata api yang kerap beraksi di wilayah Kabupaten 50 Kota Sumatera Barat satu persatu berhasil diringkus polisi di tempat persembunyiannya. Sahabat, inilah catatan seputar investigasi bersama saya, Pramadika Samudra. Tim gabungan dari Satreskrim Polres 50 Kota dan Polresta Padang meringkus seorang pria bernama Danu kala melintas di wilayah Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Danu yang terindikasi kuat sebagai bagian dari komplotan perampok akhirnya diinterogasi di jalan untuk dilakukan pengembangan. Tak lama berselang, seorang pria lainnya diringkus polisi di rumah persembunyiannya di wilayah Pampangan. Nama Herman muncul setelah Danu mau mengakui perbuatannya. Danu dan Herman keduanya merupakan bagian dari komplotan rampok pencuri mobil truk CPO yang kerap membawa minyak. Herman bertugas untuk menodongkan senjata api kepada korbannya. Tim gabungan berupaya mencari barang bukti senjata api rakitan miliknya. Danu dan Herman yang telah tertangkap akhirnya tak kuasa untuk terus menyembunyikan informasi soal keberadaan satu pelaku lainnya, serta di mana barang bukti berupa truk CPO mereka sembunyikan. Petugas akhirnya kembali meringkus seorang rekan pelaku lainnya yang bernama Idil di wilayah Ikuakoto. Dari ketiga pelaku, polisi ikut menyita barang bukti 1 unit mobil CPO curian yang mereka rampas dari seorang supir 3 hari lalu di wilayah 50 kota. Berupa perampokan truk CPO. Dan untuk kronologis, sopir di lakban dan diikat dengan todongan senpi rakitan. Ketiga pelaku selanjutnya diserahkan ke Satreskrim Polres 50 Kota untuk proses hukum lebih lanjut. Ketiga pelaku terancam dikenakan pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Juwabdi Nursyah untuk CSI RTV. Mobil minibus dan pengendara motor tertabrak truk pengangkut anak ayam di Jalan Lingkar Selatan, Pati, Jawa Tengah. Akibatnya, 4 orang mengalami luka-luka dalam kejadian tersebut. Warga berupaya menyelamatkan ratusan anak ayam yang berhamburan di jalan usai truk box yang membawanya terlibat kecelakaan dengan mobil minibus dan pengendara motor di Jalan Lingkar Selatan, Desa Mustoko Harjo, Pati, Jawa Tengah. Sebelumnya kecelakaan berawal saat ketiga kendaraan tersebut melaju dari arah Surabaya menuju Semarang.
Tiba-tiba pengemudi mobil minibus mengerem mendadak sehingga sopir truk box banting setir ke kanan. Tersenggol bagian belakang truk box, mobil minibus oleng dan menabrak pohon. Sementara truk box menabrak trotoar dan terpental ke kiri lalu menabrak pohon. Sepeda motor yang berada tepat di belakang mobil minibus juga ikut tertabrak. Mobil Grand Max itu langsung lampu remnya nyala. Nah, saya dari belakang langsung menghindar kanan, tapi nggak lolos, langsung nyangkut bagian belakang. Nyangkut bagian belakang, Grand Max-nya munting nubruk pohon yang sono. Terus aku lolos sini nyabrak trotoar dua, munting sini langsung nyambruk pohon yang ini. Akibat kejadian itu, 4 orang mengalami luka-luka dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Sementara supir truk box selamat. Korban sudah kami evakuasi di rumah sakit Modo Pati. Ada berapa orang korbannya, Pak? Untuk korban ada 4 orang, 2 dari sepeda motor yang boncengan dan 2 dari mobil pickup. Sempat terjadi kemacetan cukup panjang di lokasi kejadian saat evakuasi truk box. Kasus ini kini telah ditangani unit laka lantas Polresta Pati. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan untuk CSI, RTV. Maling motor di Pasuruan, Jawa Timur tertangkap warga usai motor curiannya kehabisan bensin saat dibawa kabur. Pelaku habis dihakimi warga. Maling motor berinisial AB ini hanya bisa tergeletak usai ditangkap warga di Jalan Raya Malang, Surabaya, tepatnya di Desa Karangsono, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Pelaku yang tak berdaya sempat menjadi bulan-bulanan warga yang masih emosi hingga pelaku mengalami luka di bagian leher, kepala, dan wajah. Beruntung pelaku dapat diamankan polisi dan langsung dibawa ke Mapolsek Purwosari untuk pemeriksaan lebih lanjut. Menurut keterangan warga, pelaku sebelumnya mencuri motor di salah satu minimarket di Desa Sengon Agung, Kecamatan Purwosari. Aksi pelaku itu terpergok dan dikejar warga. Namun saat kabur, motor curiannya kehabisan bensin. Pelaku kemudian berupaya kabur dengan menumpang pengendara motor lain. Warga pun mengepung pelaku hingga akhirnya berhasil ditangkap. Numpang sepeda motor. Terus mau kabur, langsung loncat aku naik sepeda motor orang lewat. Orang lain. Ya itu yang bikin marah itu. Masa ini ya? Udah ketangkep nggak apa-apa sih awalnya. Cuman kabur itu loh. Kabur. Pihak kepolisian Purwosari masih mengembangkan kasus ini karena diduga pelaku memiliki rekan yang melarikan diri. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Happy Laila Tuansyah untuk CSI, RTV. Tak kuasa menahan hawa nafsu, seorang oknum juru parkir nekat mencolek dada seorang wanita di sekitar stasiun Bekasi, Jawa Barat. Sahabat, berikut deretan berita kriminal viral yang kami sajikan dalam Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Halo, selamat malam. Ketemu lagi nih sama Miss Binal. Jangan miss berita kriminal. Aku udah siapin nih 3 berita kriminal yang lagi viral khusus buat kamu. Kita lihat yuk, ada apa aja ya? Lala, kita lihat nih di berita viral yang pertama. Wah, abis rame-rame kemarin pencurian tabung gas, modus ngaku-ngaku dari agen langganan. Sekarang rame lagi nih kasus penipuan di Depok, Jawa Barat. Nah, kali ini menyasar sebuah apotek di Jalan Pahlawan, Cinangka, Depok. Bukan tabung gas ya, ini nipunya ngambil duit penjualan apotek. Tapi modusnya sama, ngaku-ngaku. Ya, pelakunya yang kelihatan merupakan emak-emak ini nih, bikin pegawai apoteknya percaya sama dia yang ngaku-ngaku sebagai sepupu pemilik apotek. Kejadiannya sekitar jam 8 pagi nih. Mungkin si mbak apoteknya masih sedikit ngantuk kali ya, jadi nggak bisa fokus dan berpikir jernih. Wah, apalagi
Apalagi pas pelakunya dateng nih, nggak langsung terang-terangan minta duit tuh. Tapi dia berlagak mau ngecek juga data penjualan barang di buku catatan apotek. Barulah di situ pelaku nanya deh, terus berapa total penjualan semuanya sampai hari ini? Dijawablah 2 juta Bu. Ya habis itu duitnya diminta deh yang katanya buat disetor tunai sesuai arahan pemilik apotek. Padahal ternyata dibawa kabur say. Aduh cian ya mbak apoteknya. Netizen yang mau komen, loh kok pegawainya nggak mastiin dulu sih nelpon pemiliknya? Nggak bisa ya say, nggak bisa. Jadi si pelakunya ini emang bikin si pegawainya ngerasa terdesak karena ngakunya buru-buru gitu ngejar waktu. Ya udahlah ya, jadiin aja ini pelajaran buat kasir-kasir lainnya biar nggak gampang percayaan. Kita ke berita viral yang selanjutnya nih. Wah, ada abang-abang tukang parkir yang hobinya colek-colek. Si abang parkir ini viral tuh kemarin karena mencolek area dada seorang wanita. Kejadian pencolekan dada itu yang masuk pelecehan dong ya pastinya terjadi di Jalan Agus Salim, Durenjaya, Bekasi Timur, Jawa Barat di sekitaran Stasiun Bekasi. Saat itu si korban mau jemput adiknya tuh malam-malam ya kan. Pas adiknya udah naik terus mereka mau jalan ke rumah. Bukannya dibantuin buka jalan sama si abang parkir ini. Malah dicolek say. Wah ini parah ini. Udah gitu yang bikin Miss Binal makin gemes nih, si abangnya pas ditegur korban malah nantangin. Katanya suruh panggil polisi aja sini panggil. Nah si korban pas sampai rumah kan trauma tuh nangis-nangis. Pas mau disamperin sama keluarga korban ke lokasi pelecehan udah nggak ada si abang parkir yang nantanginnya. Tapi polisi ditantangin ya ditangkep lah. Si abangnya udah diamanin nih di Polsek Rawalumbu dan ngaku kalau saat kejadian dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ayo lo bang, terpuaskan gak tuh kemarin nafsu sesaatnya? Malah jadinya di penjara kan? Kira-kira abangnya udah punya istri belum tuh? Kalau udah ya masa istrinya dianggurin sih bang? Besok-besok jangan gitu lagi ya bang ya, haram. Kita lanjut ke berita yang terakhir nih. Duh, kalau video yang ini bikin Miss Binal ikut naik darah. Tega banget orang tua ngelibatin anaknya buat mencuri. Kejadiannya di sebuah warung bakso di Jalan Raya Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur. Modusnya orang tua dan anaknya ini naik motor kan tuh dateng dan pura-pura beli bakso. Nah sayangnya penjualnya saat mereka datang emang lagi main HP kan tuh. Terus ditaruhlah itu HP-nya di meja buat ngelayanin dulu. Yang turun saat itu istrinya nih. Sementara si bapaknya nunggu di motor. Tahu siapa yang disuruh buat nyuri HP-nya? Nih. Anak perempuannya tiba-tiba turun tuh dari motor dan langsung ngambil HP penjual yang tergeletak gitu aja di meja. Nggak mungkin kan kalau ini nggak diajarin sama mak bapaknya. Parah banget ampun, belum siap jadi orang tua ini mah. Nah sementara abang baksonya masih bungkusin pesenan, mereka pamit dulu katanya bentar. Nanti balik lagi ambil baksonya. Taunya nggak diambil-ambil tuh bakso sampai adem ya. Ya emang niatnya cuma mau nyuri sih ini mah. HP udah di tangan, ya udah pergi deh tuh. Ini ya say, semua bisa punya anak, tapi nggak semua ya ternyata bisa jadi orang tua. Nah kalau emang kamu ngerasa punya tanggung jawab gitu buat mencukupi kebutuhan keluarga, mbok ya anaknya jangan diajak-ajak nyuri gitu loh. Semoga pelakunya cepat ketangkep nih ya, biar anaknya terselamatkan. Nah pesan Miss Binal selalu waspada ya dimanapun kamu berada. Jangan sampai kamu jadi korban kejahatan atau malah kamu nih yang jadi pelaku kejahatan selanjutnya. Itu dia Miss Binal, jangan miss berita kriminal.
Truk bermuatan ratusan tabung gas LPG terjun ke jurang sedalam 20 meter di Mesawa, Mamasa, Sulawesi Barat. Diduga sopir truk kehilangan kendali saat berusaha menghindari batu di tepi jalan. Warga desa Sepang, Mamasa, Sulawesi Barat berupaya mengevakuasi sopir truk yang terjun bersama kendaraannya ke jurang sedalam 20 meter. Truk bermuatan gas LPG 3 kg yang dikemudikan oleh korban terjun saat tengah melaju menuju Mamasa. Diduga, sopir mencoba menghindari batu di pinggir jalan hingga truk akhirnya oleng. Ban belakang truk sebelah kiri keluar dari jalur dan menyebabkan truk terperosok ke dalam jurang. 500 lebih tabung gas LPG ikut terjatuh, bahkan ratusan tabung hilang terbawa arus sungai. Akibat peristiwa itu, sopir truk yang mengalami luka ringan dilarikan ke Rumah Sakit Umum Hadja Andi Depu Poliwali. Namun pada saat itu ban belakang sebelah kiri kendaraan tersebut out of control sehingga kendaraan tersebut terperosok masuk ke dalam jurang yang kebetulan berada di pinggir sungai, sehingga kendaraan tersebut berada atau terperosok di dasar tebing pada saat itu. Petugas dibantu warga berusaha mengevakuasi kendaraan dengan menggunakan katrol. Kini kasus tersebut dalam penanganan kepolisian. Dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Muhammad Ilham untuk CSI RTV. Kejahatan selalu ada di sekitar kita dan kewaspadaan jadi satu-satunya cara menghindarkan diri dari bahaya. Saksikan catatan seputar investigasi setiap Senin hingga Jumat pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Saya Pramodika Samudra, terima kasih. Sampai jumpa.